penyidik merasa yakin ya bahwa memang terpenuhinya dua alat bukti itu sudah tercapai, artinya penangkapan dan penahanannya itu sah dan memang akan diproses selanjutnya untuk pemberkasan sehingga bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, sebetulnya kalau namanya disabilitas ini sebetulnya bukan kasus yang pertama ya, dalam artian disabilitas ini kan tunadaksa ya, artinya dia kebetulan tangannya. Nah, ini memang baru pertama kalau tangannya dua-duanya nggak ada nih. Kalau sebelum-sebelumnya ada tangannya kurang satu, kemudian kakinya kurang satu, ya, terus ada matanya juga kurang satu. Tapi yang dua-dua tangannya nggak ada baru kali ini. Makanya ya sangat menarik menanggapi cara perlakuan ya polisi sama dinas pemasyarakatan nanti dalam penanganan tahanan yang disabilitas ya, karena memang nggak pernah dengar tuh apa namanya rumah pemasyarakatan ramah disabilitas, belum pernah dengar. Ya menurut saya itulah optimisme dari para penyidik ya dalam mengumpulkan dan membuat terangnya sebuah perkara. Seyakin itukah dia bahwa Agus ini disangkakan dengan pasal berlapis dengan tuntutan hukuman, ancaman hukumannya sangat tinggi, 12 tahun. Berarti dia ada TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual sama perlindungan anak sama perempuan ya, itu ya, berarti dia masuk semua ya. Berarti ya memang ya kita coba, karena terus terang kemungkinan besar untuk membuktikan bahwa dia itu bersalah atau tidak 100% memang ada di pengadilan. Makanya kita lihat kejelian dari jaksa untuk membuktikan pemberkasan ini pas atau enggak. Kejelian dari penyidik ya, ketika dia yakin memang ada kejadian pidana tersebut, ya itu harus diungkap nanti di pengadilan. Makanya baiknya memang diadili itu di Indonesia tuh supaya ada kepastian hukum di pengadilan. Jangan pro kontra di media saja, karena kalau di pro kontra di media saja otomatis kita ini nggak dapat yang namanya kepastian hukum. Itu cuma perang opini saja. Makanya yang sebetulnya memang kita harapkan di pemerintahan baru ini kepastian hukum jadi nomor satu, karena memang ya tersebutlah kemarin ada yang korupsi 300 triliun itu, timah itu cuma dihukum 6,5 tahun ya kan. Kemudian apakah betul dia terbukti memang bagian komplotan dari 300 triliun itu. Nah, kemudian ada lagi yang nyuri kayu tapi dihukumnya 5 tahun, padahal cuma beberapa batang dan nilai kerugiannya nggak sampai 5 juta. Ya saya rasa keadilan itu mesti ada di Indonesia. Jadi jangan sampai memang yang kita harapkan itu di pemerintahan baru ini adanya keadilan, kepastian hukum, tahu-tahu sirna semua, cuman omon-omon. Makanya itu yang kita inginkan di perkaranya Agus ini kita tes case, apakah sama? Karena kalau kita lihat dari kejaksaan, dia udah sangat baik ya, nangkap hakim-hakim yang korupsi kan gitu di perkaranya Ronald Tanur. Nah, mungkin dia juga bisa nangkap kali hakim-hakim yang mutus di perkaranya Vina juga bisa kali, gimana nggak tahu saya. Karena memang di perkara Vina ya kan ada nih asosiasi pengacara yang sangat rame-rame coba bantu PK-nya, tapi kan zong semua. Dari perkara Agus sendiri sebetulnya saya berharap kepastian hukum dulu yang pertama. Jadi kalau ada yang tangannya nggak ada, memang benar-benar nggak ada, dibuktikannya bagaimana supaya nggak jadi presiden buruk gitu loh. Karena polisi sangat yakin bahwa si Agus ini adalah pelakunya. Nah, kita sekarang coba melihat kelanjutannya, jaksa ini bisa nggak membuktikan sangkaan dari polisi bahwa oh bener nih si Agus yang melakukan, dengan hakim yakin betul, tapi tanpa hengki-pengki ya, maksudnya tanpa sogok-sogok di belakang layar lah gitu.